Baik, kita akan mulai pelajaran hari ini dan kita akan berdoa supaya prinsip daripada kehidupan yang Tuhan telah sediakan pathway-nya bagi semua kita, apakah di Banyuwangi, apakah di Swiss, apakah di Hong Kong, apakah di Australia, apakah di Jakarta, apakah di Depok, di Bali. Prinsip is a principle. Dan kita akan belajar ini dari pengajaran untuk kita selesaikan ya. Mengerti pola hidup dari seorang yang dibentuk supaya karakter Kristus ada dari Ayub. Ya, let's pray. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setiamu. Terpujilah namamu. Hari ini kami mau duduk manis di kaki-Mu seperti Maria yang jiwa emosinya tenang. Dan dia tenang berdiam diri walaupun lingkungannya tegang, ramai, banyak kekecewaan, banyak kemarahan yang tak terkontrol dari Marta, tapi dia bisa tenang di kaki-Mu. Buat otot emosi kami bisa terbentuk sampai ke level itu. Sehingga kami diketemukan menjadi orang yang serupa Kristus. Urapi firman-Mu sore hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik. Saya mau masuk ke dalam pengertian yang saya perlu bagikan kepada Anda semua, especially kita di waktu yang season yang tepat. Season di mana kita semua sedang mengalami proses kedukaan yang panjang because of this global pandemic COVID-19. Ada pandemi apa nggak ada pandemi? I think the pandemic even worse. Anak-anak kecil tuh pada sedih, dia kehilangan waktu momen untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman. Karena waktu anak-anak masih di PAUD, di SD itu pada eksplorasi diri. Itu sungguh-sungguh masa curiosity yang tinggi. Tapi mereka, they lost all those beautiful moments. They cannot play, gak bisa main, gak bisa berinteraksi, gak bisa duduk di kelas bersama guru yang mengasihi mereka tiap hari berjumpa. So kita sudah melalui season of grieving. Nah, oke. Juga banyak yang karena COVID ini mungkin sudah terlalu dini ditinggal orang tuanya sehingga menjadi yatim piatu. Mungkin orang tuanya ada penyakit yang kita belajar, comorbid, yang sangat-sangat membuat serangan dari virus COVID ini menjadi memberatkan si pasien yang punya penyakit tahunan dan juga jenis vaksin yang perlu dikembangkan terus dan banyak yang ada comorbid tidak bisa cocok dengan vaksin ini. So orang dengan berita-berita yang masuk di seluruh dunia mengenai perkembangan dari WHO, penyelidikan dari farmasi-farmasi, bikin orang menjadi hidup dalam kecemasan karena berita-berita non-stop di social media. Dan juga saya juga baru dengar hari ini adanya gelombang ketiga dari virus ini yang ada di India, terjadi di beberapa negara, menyebabkan vaksinnya mesti dialihkan ke negara-negara bagian tersebut lebih dulu, berkurang di Indonesia. Dan keprihatinan ini akan saya pelajari, nggak semua orang itu bisa tenang, nggak semua orang itu bisa rest in the trust with God. Gak bisa istirahat, berhenti dari kemelut di pikiran, kecemasan, dan masuk dalam perhentian dalam Tuhan. Bisa berdiam dalam hadirat Tuhan. Not everybody can do that. Okay? Nah, ini tugas daripada semua kita di dalam gereja lokal yang mengajarkan pentingnya latihan otot emosi untuk bisa berdiam di hadirat Tuhan di tengah kemelut hidup. Di tengah tantangan hidup. Okay? Can you trust God? Can you believe in God? Nah, itu yang kita mau belajar dari saudara Ayub yang tidak lain bukunya 42 pasal itu bicara mengenai kehidupan kita. Cuman bedanya Ayub itu kena hantaman dari kehilangan kekayaan fisik, kehilangan kekayaan possession yang eksternal, yang material, dia ngalami banyak kehilangan dalam satu hari. Kalau kita tuh masih berkala ya, progresif. Nggak blok satu kali gitu loh. Namun kita belajar dari Ayub, bagaimana meresponi penderitaan. Nah,
saya mau sampaikan kepada Anda semua bahwa di Yohanes 16 ayat 33, Anda nggak suka berita mengenai kesengsaraan. Anda nggak suka dan menolak mengenai penderitaan. Karena dalam perjalanan mengikuti Tuhan di bumi yang sistem operating sistemnya sudah rusak total gara-gara dosa awal dari Adam dan Hawa, dan mereka berdua kan nggak mau tidak mau berdamai dengan Allah. Nah, efeknya apa? Yohanes 16 ayat 33, saya mau Anda buka Alkitabnya. Dikatakan bahwa Yesus sendiri sudah mengatakan ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. So the key is you have peace in Christ Jesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. I overcome the world. So Anda mesti catat di sini bahwa in this world you will have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. Nah, yang Anda perlu highlight adalah dari ayat Yohanes 16 ayat 33 ini adalah, what you need to underline adalah dalam dunia kamu menderita. So underline, kamu menderita penganiayaan. And this is our lot. Paulus menulis ke surat kepada jemaat di Tesalonika. But this is our lot. Emang porsinya kita ngalami ini. So you don't have to be shocked. 1 Petrus 4 ayat 12, Petrus berkata, jangan kaget, kalau bahasa Inggrisnya, don't be shocked, don't be alarmed. Okay? Bahwa kalau Anda hidup di dunia ini, you will suffer persecution. Tapi karena Injil, bukan karena Anda melakukan kejahatan. Saya kutip sebentar ya, 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan. So siksaan itu karena iman kita dalam Yesus. Itu sakitnya seperti dimasukin ke oven api yang nyala. Dan itu penyiksaan. Fisik loh ini. Yang datang kepadamu sebagai ujian. So lingkari kata ujian di situ. Yang apa sih yang diuji? Of course your faith. Tentu iman kita. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi kalau sampai dia katakan, Petrus menulis seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. So waktu kita karena iman kita dalam Tuhan ngalami penderitaan aniaya, Anda gak usah shock, heran itu, don't marvel, don't be alarmed. Jangan kayak, aduh aku begini, jangan. Seolah-olah hal yang luar biasa. Jadi berarti ini dianggap biasa-biasa dong. Nah, makanya Yakobus bisa ngomong kan, pasal 1 ayat 1, 2, 3. Anggap sebagai suatu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Satu lagi, coba Anda buka Mazmur 34 ayat 19. Saya sangat cherish, saya sangat mencintai Mazmur 34, dan ini Rasul Petrus pakai lagi, dikutip semuanya dalam suratan dia kepada jemaatnya Tuhan. Mazmur 34 ayat 19, Alkitab bahasa Indonesia tentunya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang jiwanya remuk. Ini sama dengan Mazmur 51. Di mana doa pertobatan Daud, dia tulis pertobatan dia seperti apa, ngelewatin apa, kayak apa pergumulan dia, prosesingnya kayak apa, emosinya. Itu ditulis loh. And dia tulis, a broken heart and a contrite spirit thou do not despise. Roh yang remuk, jiwa yang patah kau tidak pandang hina. Kalau engkau mau aku tekankan persembahan eksternal, barang, materi, aku bisa kasih unlimited. Karena Daud orang terkaya kok, kerajaan terkaya zaman itu. Tapi Tuhan gak minta harta-harta. Tuhan minta persembahan tuh hati yang remuk, jiwa yang patah. Nah ini konteksnya ayat 19 berhubungan dengan ayat 18. Coba Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang yang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. By the way, people of God, orang benar itu biasa kalau hidupnya benar di hadapan Tuhan, selaras dengan Tuhan, di trajektori blueprintnya Tuhan, Anda tidak akan melewati kesesakan.
Tidak mungkin tidak melewati ujian imanmu seperti masuk dalam nyala api siksaan. Tapi banyak penderitaan orang benar, tapi Tuhan lepaskan mereka dari segalanya. Segala kesesakan loh. Oke. Nah, untuk Anda bisa mengalami kelepasan dari segala kesesakan, ayat 19 jawabannya. Di tengah penderitaan itu, are you broken? Apakah hatimu remuk, jiwamu patah? Atau Anda bocor? Your emotion is leaking. Emosi Anda bocor, marah-marah keluar. Teriak sampai nular ke semua orang. Nah, either you are angry yang keluar dan ini bocor emosinya, ya. Atau you have broken spirit and a broken heart. Itu tidak dipandang hina oleh Tuhan. Okay? So, Tuhan berkata, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi orang benar bisa mengalami kesulitan. Tapi kalau Anda teriak, dan itu yang Tuhan minta, Anda mesti teriak kepada Tuhan. Jangan teriak ke orang lain. Itu sudah namanya sudah kebocoran emosi. God doesn't want you to have leakage in your emotion. He wants you to cry out to God. Ini yang saya sebut Mazmur ini buku ratapan. Yang hilang dari gereja adalah seni meratap kepada Tuhan. Kalau seni ngomel-ngomelin orang, nyala-nyalain orang, blaming, yang begini, sudah tidak perlu diajarin. Itu kita wariskan dari Adam setelah berdosa. Dia nyalain istrinya yang membuat dia makan buah terlarang. Istrinya nyalain ular. Karena dia, aku jadi makan buah terlarang ini. Blaming game tidak akan menyelesaikan, bahkan akan membuat kondisi emosi Anda tambah parah, tambah sakit. That's why Anda bisa mengalami tekanan-tekanan jiwa nantinya. Nanti mental health Anda terancam. But if you proses dengan meratap, kondisi jiwa emosi Anda tidak akan sampai mengalami penderitaan atau gangguan mental. You won't. Dan Tuhan itu menentang orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka di muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan dengar. So God is inviting us to cry to Him. Di tengah-tengah kita ngalami kesesakan. Oke? Nah di sini Allah berkata, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. If you cry to the Lord. Makanya buku Mazmur ini ditulis. Nanti saya bagikan deh. Dan Tuhan itu dekat sama orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk. Ayat 20. Mazmur 34. Kemalangan orang benar banyak. Saya baru belajar dari Peter Scazzero. Ada prinsip retribusi namanya. Retribution principle. Ini diajarin di gereja-gereja. Ini prinsipnya ngomong seperti ini. Kalau kamu hidup benar, gak ada kena masalah kamu. You will have no problem hidup ini. Kayak karpet merah aja tiap hari. Dan kalau Anda orang jahat, pasti Anda sial hidupnya. Nah itu namanya prinsip retribusi yang salah. Karena sudah gak cocok sama ini. Bahwa orang benar akan mengalami banyak kemalangan. Karena nama Yesus, karena imanmu dalam Yesus. And because the way hidupmu, journey Anda dengan Tuhan, itu gak sama dengan nilai dunia. Dulu manusia lama kita, manusia daging, or the wretched man that I am, yang Paulus terbuka sekali, di bagianku, di anggota tubuhku, ada bagian yang menentang hukum Allah loh. Hati nuraniku kepingin melakukan hukum Allah, tapi di anggota tubuhku ada yang menentang. Itu di bawah hukum dosa. Dia bilang, setiap kali aku mau melakukan hukum Allah, kok selalu ada yang batalin. Tapi gak dari luar faktornya, dari dalam. Nah pada waktu dia sadar ternyata dia masih ada di bawah hukum dosa. Berarti tidak semuanya hidup dia itu sudah ditundukkan, submit under the God authority. Alias dia belum, mungkin secara mental assent, dia mengakui Jesus is Lord, Yesus Tuanku, Tuan. Tetapi secara hati dia belum tunduk kepada Tuhan. Makanya dia masih bergumul antara manusia lama dan manusia barunya. Dan dia gak kuat, dia teriak. Anda tuh gak bisa mereparasi diri. Yang bisa reparasi kita tuh hanya Tuhan. Makanya Tuhan berkata, Matius 7 ayat 7. Selalu dia berkata, mintalah. Dan terus minta, aku akan beri. Carilah. Dan terus cari, kalau saya pakai New King James ya. Ask and keep on asking.
Seek and keep on seeking, and you will find. Knock and keep on knocking, and the door will be open. Permintaan Tuhan tuh hubungan kita sama Dia supaya hidup hubungannya tuh he keep, look, whatever you're going through, ask me. Dia minta Anda datang kepada Dia. And kalau Anda tertekan dalam kesesakan, cry to Him. He is waiting untuk menolong Anda, untuk dipanggil. Jadi Yesus tuh kayak orang apa ya? Kayak pribadi yang desperado gitu loh. Dicari kita, dimaui kita gitu. So, because God is love. Allah itu kasih. And sebagai pribadi yang hanya kasih, isinya kasih itu selalu memberi. Memberi telinga, memberi waktu, memberi perhatian, memberi diri, memberi kasih sayang, memberi pengampunan. That's God. So dia bilang, jadi untuk kita minta dikasihi Tuhan, minta ditolong Tuhan itu nggak spontan ya. Mesti latihan loh. Many time kita lebih banyak mengatur, we take matters into our own hand. Seringkali kita pakai kekuatan sendiri untuk beresin masalah hidup kita sendiri. And it won't work, malah tambah parah. So Allah mengundang kita, agree sama Harold Haley Barton di mana dia tulis bukunya, kata kerjanya adalah invitation to solitude and silence. Invitation to retreat. Kata invitation itu dulu saya asing dalam 5 tahun ini. Pada saat praktis sama dia dengan bukunya dia pakai ceritanya kehidupan Elia, dia pakai kehidupannya dari Esther, dari muridnya Yesus ke Emmaus dalam hidup sebagai komunitasnya Tuhan. He went through the journey of the disciple of Jesus. Iya benar loh, kita tuh kenapa kok kita ngomong semuanya itu kasih karunia? Memang kalau nggak diundang dia kita nggak datang. Secara natur tubuh manusia dosa kita nggak tertarik sama Tuhan. Roma 8 ayat 5-6 ngomong itu. Kita nih berseteru. Nah, jadi dengan adanya kemalangan-kemalangan ini, mau gak mau kita njerit ke dia. Mau gak mau kita lari ke Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu dan melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini bicara lagi menuju ke Paskah yang baru kita lewatin. Okay? Ini namanya Messianic Psalm. Okay? Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukumannya. So Anda underline. Untuk mendapat keselamatan. Untuk dapat dilepaskan dari segala macam kemalangan. 1. Underline. Anda berlindung padanya. 2. Anda di tengah kesulitan yang menyesakkan itu Anda mempersembahkan hati yang patah. Jiwa yang remuk. 3, Anda berseru kepada Tuhan bukan ke orang-orang, malah orangnya kena imbasnya, kena muntahnya, kena kecipratan sama emosi ngamuk-ngamuk Anda. Kan orang frustrasi pasti marah. Saya baru baca Musa di Bilangan 11, he's an over-functioning man. Dia frustrasi sekali sama orang-orang Mesir, orang-orang budak yang 600.000 laki-laki yang dikeluarkan dari Mesir. Dan mereka bilang kita bosen makan mana terus nih, bosen kita. Aduh enakan di Mesir tahu begini, kita bisa punya tanah sendiri di Goshen, bisa makan ketimun, makan daun pre, makan bawang, makan garlic. Masa sama Tuhan ngomongnya bumbu-bumbu. kita bosen di sini. Kita minta daging. Waduh, tahu nggak Musa ngomel sama Tuhan? 4 ayat loh dia ngomel. Ini orang sebanyak ini 600.000 orang, makan dari mana, semua ternak dibunuh juga gak cukup. Kan 600.000 laki-laki plus istri plus anak 1 aja. Makanya kira-kira 3 jutaan itu. Gak akan cukup. Ada ikannya segala binatang gak akan cukup. Langsung Allah menjawab. Musa, emangnya engkau yang akan beresin mereka? Emangnya tanganku kependekan gak bisa nolong? Jadi Musa pikir kalau dia kena masalah, dia itu tanggung jawabnya itu di dia penuh. Itu namanya over-functioning leader. Langsung Allah berkata, karena si Musa kan frustrasi. Kok gak kuat teh? Siapa sih yang emangnya aku ngelahirin orang-orang Israel ini? Aku gak ada urusan sama mereka loh Tuhan. Kok yang kasih mereka ke aku? Kenapa kok aku dikasih kerjaan yang bebannya berat begini?
Mendingan gue mati aja. Wah, ini udah frustrasi kelas berat ini. Dan saya tangkap jawabannya Tuhan di bilangan 11 itu ya. I think ayat yang ke-14 kalau nggak salah, And he said, saya lagi baca, saya ngecek diri saya tuh kayak Musa nggak ya? Dan Allah berkata seperti ini, beautiful. Saya bilang, Tuhan, engkau lagi describing me, I think, And dia berkata seperti ini, kenapa sih kok kamu ngatur semua ini sendiri? Buat apa kamu ngurusin ini semua sendiri? Kayak kamu sendiri yang mesti tanggung jawab ini untuk apa bangsa ini. Oh, ini ayat 11 nih. Sehingga engkau ini Musa lagi ngomel. Kok kamu kasih beban begini? Parah buat aku. And where is God? And Allah berfirman, hey, kamu tuh ya Musa, jangan dong, tidak usah lagi deh. Ini ayat 17. Gak usah lagi Musa, engkau seorang diri memikul. Saya bilang, wow. Antara kita mesti melayani dengan kasih dan memikul sendiri tanggung jawab yang Tuhan bisa beri, itu agak abu-abu ya. Dan waktu saya baca ini kata-kata Tuhan mengenai si Musa, kamu ngapain ya Musa? Karena dia bilang, aku mau pilih 70 orang tua dari tua-tua ini untuk bantu kamu memimpin loh, supaya kamu tidak perlu tanggung semuanya sendiri. And I said, wow. Tuhan melihat si Musa ini benar-benar overfunctioning, Nah, saya baca ini kagum sekali. Dan actually kalau kita dialog sama Tuhan ya, kalau kita lagi stres, lagi frustrasi kayak Musa gini, Allah tuh turun intervensi loh. So saya mengundang Anda semua kayak Ayub. Nah, Ayub tuh kenapa kok di Ayub 42 bisa dipulihkan kehidupannya? Wah, sebab Ayub itu luar biasa di Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Nah, kita lihat nih ya. Kan dalam satu hari semua possession dia, harta kekayaan dia dari 10 anaknya, badannya, tubuhnya juga kena borok, hancur semua, tanahnya gosong, kebakar, ternaknya habis semua, pertanian habis, peternakan habis, itu kekayaan dia, rumah hancur, istri ngutukin Tuhan dan ngutukin dia. Si Ayub ini melakukan yang saya lihat polanya Tuhan. Orang-orang yang selaras sama Tuhan, sama across the board. Dari Kejadian sampai Wahyu, sama. Saya lihat di kehidupannya Daud, di Mazmur, saya lihat kehidupannya Yeremia, di Ratapan, saya lihat kehidupannya Yesaya. Yang juga, ini nabi-nabi yang tersiksa. Oleh karena umat Israel punya ulah. Benar-benar karena mereka menyampaikan firman, sampai mereka tuh disiksa, sampai dipenjara berkali-kali oleh bangsa Israel sendiri. Bukan oleh bangsa Babel, Amalek, enggak. Sama sekali enggak ada urusan Amalek sama Filistin. Justru bangsa Israel sendiri. Sampai mereka berkata, lebih baik gue mati loh. Aku nyesel hari kelahiranku. Nah, so kita mesti perhatikan bahwa penekanan-penekanan yang Allah lakukan kepada kita itu lebih kepada management of our emotion. Memanajemen emosi kita di tengah kesesakan. Di tengah penganiayaan. In this world you will have tribulation. Believe me, if you follow Jesus the right way. Ayub 1 ayat 20-22. Setelah Ayub hancur semua, kehilangan barang-barang dia, harta dia. Karena kan si penuduh, si iblis berkata, kamu nih Tuhan terang aja si Ayub selalu berdoa, kasih korban, takut sama engkau. Sebab semua kekayaan yang dia punya kamu lindungi. Dan kamu selalu berkati dia dengan kekayaan. Terang aja dia baik sama kamu. Coba disentuh hartanya, pasti dia kutukin engkau. Dan Allah berkata, silakan kau pegang semua bagian yang possession dia. Tapi nyawa dia jangan disentuh loh. Jangan kau pegang nyawa dia. Dan kita tahu setan gak bisa pegang nyawanya dia. Nah, Ayub 1 ayat 22-22. Di tengah kehancuran itu ya, mendadak loh, ini mental shock loh ini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah dia dan menyembah. Ini apa nih saudara-saudara? Orang yang hatinya patah, jiwanya remuk, hatinya patah, tidak kau pandang hina. Dia berduka
Dia betul-betul menangis. Dia nggak ke salon ngatur tata rambut, malah dia cukur habis. Oke. Lambang dia berkabung benar-benar. Dia nggak beli shopping, jalan-jalan ke toko, ke mall beli baju baru, dia malah sobek bajunya. Dia nggak jalan-jalan liburan, oke. Tapi justru dia sujud menyembah kepada Allah. Dan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalam kediaman, ke dalamnya. Dan Tuhan memberi, Tuhan ngambil. Dan ayat 22 kagum sekali saya. Dalam kesemuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. He doesn't play the blaming game. Yang saya perhatikan di sini adalah Ayub itu meratap ke Tuhan. Dia meratap. Anda mesti belajar ratapan ke Tuhan, bukan ratap atau ngeluarin hembusan asap api amarah karena emosimu bocor sampai seluruh satu rumah semua kena marah. Satu rumah kena marah, satu gereja kena marah, pendetanya dimarahin atau pendetanya yang begitu, kayak saya dulu. Oke. Saya perhatikan bahwa ada pola bagaimana kita menghadapi kesesakan karena Injil, karena nama Yesus, karena iman kita. Solusi yang dari Allah yang saya perhatikan dari kitab Mazmur dan seterusnya, dalam menghadapi dan melewati kesesakan dan penderitaan yang berat dan panjang waktunya, nggak pendek, nggak cepat kelar. Seperti ke 70 tahun di Babel, seperti Ayub berapa tahun, 35 pasal dia diomelin, dihakimi sama 3 temannya. Dan dia ngomel ke Tuhan, dia teriakin Tuhan, dia salahin Tuhan. Itu 35 pasal. Anda mesti baca semuanya pelan-pelan. Cicil lah, 1 hari 1 pasal. Pasti kelar sebulan. Saya perhatikan bahwa seperti Daud, itu di Mazmur 57 ya. Saya mau pakai ini. Jadi gampang Anda ngelihatnya, polanya ini. Okay? Di mana mereka semua itu peluk, terima kedukaan, terima rasa kehilangan. Di musim ini yang justru di musim pandemi ini udah, ini pengajaran, is just the right timing untuk dibagikan, ya. Di mana mereka bisa berdiam, slow down, mengurangi kecepatan, mengurangi tempo kehidupan mereka dari mesti ini ngatur ini. Aduh, gue stres lagi. Anda udah bikin agenda kok stres. Yesus selalu punya agenda harian. Selalu datang ke Allah Bapa untuk berdiam dengan Bapaknya. Nggak pernah pagi kayak sebelum matahari terbit, waktu fajar, dalam masih gelap, siang kayak petang kayak sore kayak malam, selalu malam-malam. Ingat gak sebelum dia panggil murid-muridnya dan mereka nyeberangi Danau Galilea dan ada angin sakal, kan ngeri sekali tuh. Tapi kan Yesus waktu itu berdoa. Habis itu dia lihat murid-muridnya setengah mati di tengah Danau Galilea kena angin sakal, angin taufan itu sebetulnya. He has time with his father. Itu prioritasnya dia. Bukan the doing, tapi the being with the father. Solusi yang saya terima adalah semua orang dan termasuk Yesus kalau kena masalah, kalau kena kesesakan karena Injil, karena kehendak Allah, selalu mereka terima kondisi kesusahan itu, peluk kedukaan mereka, kesedihan mereka, amarah mereka dengan cara mengurangi tempo dan diam di hadirat Allah. Mereka diam untuk dengerin what is going on inside of them. Apa yang sedang terjadi di dalamnya. And Yesus ngajarin ini. Aku rasanya mau mati. Apa sih bahasa Inggrisnya bagus sekali. I'm so troubled. I'm so sorrowful. Father, kalau bisa angkat cawan ini, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Tapi dia bisa keluarin tuh. Sorrowful. I am troubled. I am so much in anguish. Itu dia keluarin kata-kata adjektif ini. Untuk ini saya mesti belajar loh. Dalam 5 tahun ini. Sampai sekarang saya udah saya bisa keluarin anguishnya, saya bisa keluarin marahnya. Jadi emosi marah atau putus asa, stres, depresi yang biasanya dikenain ke orang lain, atau kalau ada orang gangguin kita atau datangin kita atau nanya apa, tapi kita lagi anguish, yang kita bisa reaktif kita. Itu tidak reaktif ke orang, tapi saya muntahin semua ke Tuhan. That's what we call seni meratap.
Dan itu prinsip retribusi, coret aja. Because that's not true. Semua orang yang hidup sesuai kehendak Allah pasti ngalami aniaya. Just peluk ini. So kalau Anda peluk itu kesesakan, Anda akan peluk efeknya di emosi Anda. The grieving, the sadness, the anger, the fear. Ini major emosi nih. Yang 4 ini. Amarah, takut, sedih, duka. Ini jangan main-main. Kalau Anda nggak proses benar-benar, akan kompensasinya ke daerah lain daripada kejiwaan Anda. You will have problem secara kejiwaan nantinya. Kalau Anda tidak belajar dengerin apa sih yang ada di suaramu, ada di dalam jiwamu, apa sih ini, lagi gejolak apa ini. Ini 4 kondisi major emosi yang banyak beberapa gereja atau beberapa kepercayaan yang mengatakan bahwa kamu gak bisa marah-marah di muka umum, kamu gak bisa tunjukin kamu ketakutan. Itu gak rohani. Ini pengajaran salah loh. Justru Yesus di dalam Alkitab kita gak masalah. Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus bisa berduka semua. Efesus 4:30, jangan dukakan Roh Kudus. Sensitif banget Roh Kudus. Jadi dia bisa dong keluarin emosinya. Kalau gak tahu dari mana. Kalau dia mudah sensitif. Jadi gak mungkin Paulus tulis jangan dukakan Roh Kudus. Jadi dia gampang berduka dong. Yesus ekspresikan sukacita gembira, murid-muridnya 12 yang diutus 22 pada pulang. Setan-setan tunduk pada kita. Yesus senang bilang, Bapak lihat anak-anakmu ini. Tapi kemudian dia ngomong ke muridnya, kamu jangan ketawa karena setan tunduk ya. Tapi kamu namamu ditulis di buku kehidupan. Allah Bapa nangis, Allah Bapa marah. Ini semua dikeluarin loh emosinya Allah Tritunggal. Lah kenapa kita gak boleh ya? Bukankah kita diciptakan serupa gambar rupa Allah sehingga kita bisa ekspresikan emosi juga? Nah, yang pertama peluk dan terima major 4 kondisi kejiwaan ini ya, emosi yang benar-benar sehari-hari kita bisa berduka, apalagi di masa pandemi ini. Teman kita yang biasanya sama satu sel, bersama-sama ke ibadah atau sama-sama kuliah, bisa udah gak ada lagi karena COVID. Setiap teman bisa proses dong, mesti menerima ada kehilangan, kesedihan, amarah, mungkin marah sama Tuhan, takut lah nanti kita ketularan juga, aduh what happened to our family. Dan the other thing, si Ayub ini gandeng dengan iman di dalam Tuhan itu gak lepas. Seperti catatan yang Anda lihat di screen, terima dan peluklah duka, kesedihan, amarah, dan ketakutan sepenuhnya dan pegang hadirat Tuhan erat-erat. Artinya jangan lepasin imanmu dalam Tuhan. Never not seeking God. Jangan gak pernah nyari Tuhan loh. You have to proseskan emosimu, gandeng dengan iman dalam Tuhan. Ini paralel, seperti kembar siap. You cannot not do this. So kalau Anda hadapi dan peluk penderitaan itu, jangan dihindarin, jangan di-avoid, jangan disangkal. Kalau sedih bilang sedih, gak kuat bilang gak kuat, jangan pura-pura jaim. Orang yang tidak bisa menerima dan melihat kondisi dirinya kayak apa di tengah-tengah kesesakan. You don't know what's going on inside of you, di interior life Anda. Itu bahaya loh di tengah kesesakan, di tengah kedukaan. Kenapa? Anda akan tidak pernah mendapat sukacita dalam Tuhan maupun damai sejahtera. You will never get the joy, you will never get the peace of God. Dan ingat, bukti bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu cuma satu. Peace be with you. Damai beserta kamu. You will never have it. Karena Anda hidup dalam kepalsuan. Anda pakai topeng, Anda munafik. Musuhnya sedih, Anda bilang, gak apa-apa. Ya aku kuat. Enggak ada apa-apa. Enggak, aku gak sedih gitu aja kok. Kenapa mesti hidup nyenengin orang? Why do you have to care what people say about you? Ini orang ini marah-marah melulu, gak bisa memang belum bisa kuasain, mau apa? Why don't you help me instead of rebuking me? So banyak dalam 5 tahun ini saya mengalami perubahan. So kalau Anda ketemu sama orang lagi susah, you know what you need to do? Seperti Yesus kita minta ya, respon kita. Yesus itu turut menangis loh kalau Anda menangis. Kalau Anda lagi sakit hati sekali, dia turut sedih. Dia bukannya lagi sibuk ngurusin proyek lain. Enggak. Mata Allah tuh 7 mata kan. 7 spirit, 7 eyes. Artinya all knowing. Dia bisa lihat semuanya dalam waktu yang sama. 7 miliar orang
dalam waktu yang bersamaan dia bisa tahu semua 7 miliar kayak apa kondisinya. Nggak ada yang luput. Nggak ada. Jangan percaya nonsense. Jangan bandingin Tuhan sama kita. Please lah. I mean, He is high up. Jalannya Tuhan, rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, lebih tinggi rancangan Dia. Okay? So, the true bukti nyata ya bahwa saya itu proses dengan solitude, silence, and sampai stillness supaya bisa dengar Tuhan and bisa mendengar suara Tuhan melalui scripture reading, melalui merenungkan firman, baca 7-8 kali sampai Anda dengar apa yang Tuhan ngomong sama Anda, dikunyah, di meditasi yang berulang-ulang, sampai Anda dengar suara Tuhan dan Anda lakukan sabat juga. It will give you a joy. It will give you peace. Ini nggak bisa masuk damai sejahtera kalau Anda menyangkali, memang sakit kalau Anda bilang nggak apa-apa. Supaya Anda kelihatan keren sama orang. Who cares, nggak ada orang juga bisa bantu Anda berubah kok. Anda nggak bisa merubah diri Anda, orang lain nggak bisa, suami Anda, istri Anda nggak bisa merubah Anda, anak Anda nggak bisa merubah Anda, pendetamu nggak bisa merubah Anda. Yang bisa merubah hanya Tuhan. So you need to go to God. Meratap, tangis, keluarin ke Tuhan. Kayak Ayub. Nah, kalau Anda menerima, oke, aku ngalami gundah gulana cemas, aku peluk dan aku terima ini, saya nggak menyangkali, saya nggak menghindari, saya nggak hidup dalam denial, saya nggak nyari kepuasan cari makanan, naik berat badan, kita ke dandan-dandan, ke shopping mall, cari obat penenang, lari ke pornografi atau enggak, you don't go that way. Anda kayak Ayub. Cukur rambut, sobek baju, kasih abu, menangis dan tersungkur di kaki Tuhan. And crying to God sampai Ayub 42. Dan Allah berkata, Ayub, lu ngomong apa sih selama ini? Masa kamu bisa ngurusin kalau ada kena masalah kamu bisa beresin semua? Kekuatan dari mana? Udah Daniel aja gak bisa, buaya aja gak bisa, kamu bisa merasa bisa. Come on Ayub. Dan langsung Ayub menjawab, oh Tuhan, aku selama ini kenal Engkau karena apa kata orang, tapi hari ini mataku melihat Engkau. God encounter is number one. Anda harus bertemu sama Tuhan muka ke muka. Lebih baik orang-orang yang sukses ya journey sama Tuhannya. Lebih baik jalannya pincang kayak Yakub, terplecok deh di penil. Daripada gak ketemu Tuhan. Kalau ketemu Tuhan butuh badannya sampai pelecok, why not? Sampai limping. But you are transformed dari Yakub penipu menjadi Israel, pangeran Allah. So who cares about your physical? Betapa nggak cantik, nggak gemulai, nggak kayak foto model badanmu. Who cares? Yang penting hatimu benar di mata Tuhan, and dibentuk, diformasi dengan karakter Tuhan. Nah, untuk Anda ketahui ya, karena Yesus dan Allah Bapa dan Roh Kudus ini juga punya processing emosi dan memeluk duka, memproses dukanya, nggak dibiarin dengan kesibukan, nggak. Anda mesti tahu, kalau Anda sampai tersiksa kayak si Ayub begini, Allah tuh nggak takut disalahin loh. Allah tidak takut disalahin, Allah nggak akan ngumpet dari Anda karena Anda dalam satu hari bisa kayak Ayub mengalami kerugian besar sampai dari kelas kekayaan Warren Buffett, Bill Gates, atau seperti Jeff Bezos kalau nggak salah sekarang Amazon jadi orang terkaya di dunia. Wah, dari kaya seperti Jeff Bezos tiba-tiba kere di pinggir jalan, nggak punya rumah, habis tanahnya, kebakar, hancur, hilang dah, mungkin kena likuifaksi atau apa nggak tahu lah itu ya. Anda pikir Allah tuh jadi terasa tertuduh gitu ya? Nanti disalahin Anda? Enggak pernah. Allah di Ibrani 2 ayat 13-14. Aku menaruh kepercayaannya kepada Allah Bapa lagi. Sesungguhnya aku ya dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Aku dan Anda dan saya. Itu anak-anak yang diberikan Allah Bapa kepada dia. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging. Maka Yesus juga berkata, aku juga jadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka darah dan daging. Betul dong. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu si iblis yang berkuasa atas maut. Kekuasaan setan atas maut. Sengat dosanya, kekuatannya dia atas maut. Udah dipegang, udah gak ada lagi di setan. Kan dilucuti Kolose 2 ayat 15.
Dan bukankah di kitab Wahyu dikatakan aku Alfa dan Omega yang dulu, sekarang dan sudah ada dan telah ada dan akan ada. Aku pegang kunci dari neraka dan maut. Setan nggak ada giginya. Sudah dikalahkan di kayu salib, waktu mati dan waktu bangkit. Ya, so, Anda mesti ngerti Paskah kan ya. Kalau nggak ngerti Paskah, Anda nggak menghargai pengampunan penebusan dosa loh. Dan nggak menghargai kematian Yesus. Paskah tuh kayak gini loh. Jadi Allah Bapa itu hakim. Nah, kalau Allah Bapa ngelihat kita semua, layaknya kita masuk neraka semua. Kalau bisa dihukum langsung aja. Tapi Yesus waktu kita dimasuki ke pengadilan, dituduh, didakwa sama setan, penuduh, pendakwa, saudara seiman. Ini orang salah, ini orang berdosa. Waktu kita dibawa ke pengadilannya Allah Bapa di mana dia hakimnya, itu muncul Yesus tidak saja sebagai advokat kita, tapi juga menjadi penebus kita. Maksudnya gini, dia bilang waktu kita diketuk palu, kita mestinya dihukum mati. Yesus berdiri, dia berkata, lepaskan dia, aku aja yang masuk penjara. Aku yang jadi disiksa, tapi lepasin dia. Terus saya pikirkan begini, wah saya juga seneng sih bisa dilepasin gitu. Tapi kan juga kasihan ya, kenapa kok dia, aku gak kenal dia tapi dia mau mati buat aku loh. Aku juga bisa ada utang budi, gak enak, gak bebas hidupku. Tapi menjadi bebas kenapa? Karena ada hari ketiga dia bangkit dari mati. Semenjak itu dia temenin kita hidup dari hari ke hari. Mengikuti jalur dia supaya gak bisa balik ke jalan dosa lagi. Dan tidak bisa didakwa setan lagi. Kita hidup dalam kemerdekaan. Roma 8 ayat 1. Nah, kalau Anda ngerti ini, Anda akan bisa percaya pada Tuhan 100%, hidupmu akan Anda serahkan ke Tuhan. Nah, dia turut merasakan pedihnya Anda, sedihnya Anda. Kok lahir udah dalam dosa, dibentuk oleh dosa. Iya dong, Mazmur 51 kan Daud berkata, dalam kandungan ibuku aku dibentuk dalam dosa. Dari lahir, dari konsepsi udah dosa kok. Aku suruh gak berdosa tuh gak bisa karena aku lahir dalam dosa. Nah, tapi kalau engkau kirim Roh Kudusmu pada aku, makanya jangan diambil. Doa pertobatan Daud, dia gak minta kedudukan raja dipertahankan. Dia minta jangan ambil rohmu yang kudus dari aku. Kalau gak, aku gak kuat untuk hidup gak berdosa di tengah dunia udah hancur sistemnya. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dosa kita, hukuman yang mengerikan yang kita mesti hadapi sebetulnya. Dia tuh kan turut merasakan. Ini orang kan lahir gak ngerti apa-apa loh. Makanya pegang deh kata-kata, Bapa ampuni mereka yang memberontak terhadap aku, yang aku di kayu salib. Ampuni mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Itu dia lihat kita juga sama. Itu firman juga buat kita. Doa syafaatnya Yesus. Nah, Yesus ngambil bentuk sebagai darah daging. Dikatakan di ayat 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya dia jadi imam besar yang menaruh belas kasihan, lingkari gede-gede dong. Belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk damaikan dosa seluruh bangsa. Seluruh dunia butuh Anda dan saya membagikan kabar baik ini loh. Ini loh Injil. Ini loh Paskah. Ya, Pesak gitu ya. Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa di bulatan bumi ini. Dan dia lakukan itu apa modalnya saudara? Belas kasihan. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka dia dapat menolong orang yang dicobai. Kalau Tuhan gak turut merasakan ngerinya, sakitnya, dukanya, pencobaan-pencobaan itu, dia gak bisa jadi pengacara kita, dia gak bisa jadi penolong kita, gak bisa. Tapi karena dia pernah dicobai, kamu panggil aku pernah di sepatumu, aku bisa tolong keluarnya gimana. Dan tanpa aku kamu gak bisa keluar dari masalahmu. Dan tujuannya aku tuh mengizinkan engkau bisa lewati kemalangan-kemalangan, kesesakan-kesesakan ini, tujuannya cuma satu. Apakah engkau steadfast in me? Saya pegang di Mazmur 57 ya. Kalau di bahasa Inggris itu Mazmur 57 ayat 7. Kalau bahasa Indonesianya ayat 8. Dikatakan kalau bahasa Inggrisnya, my heart is steadfast, oh God, my heart is steadfast. I will sing and I will praise you. Kalau bahasa Indonesianya, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi dan aku mau bermazmur. Bangun dong, jiwa, bangun. Jangan khotbah ke orang. Ini namanya si Daud menginternalisasi dan slow down untuk mendengar jiwa dia kayak apa. Anda gak mungkin dong teriak ke Tuhan kalau gak sadar, jiwaku kok begini ya, gak sesuai jalan Tuhan, kok banyak kepahitan, kok banyak gak percayanya, kok aku banyak mempertanyakan Tuhan ya.
You need to slow down. Problem mengajak kita slow down. Kenali dirimu. Dan kalau kondisinya nggak menyenangkan Tuhan, teriak ke Tuhan, cari Tuhan, bring it up. Apa sih yang bikin kamu pahit? Apa sih yang bikin kamu banyak kebencian? Apa sih yang bikin kamu dendamnya nggak keruan sampai nggak mau ngampuni? Bring it on to God. Bawa ke Tuhan. Sampai Daud mengatakan di tengah-tengah depresi. Karena kalau Anda baca Mazmur 57 ayat 1. Ini dia Daud, miktam dari Daud ketika dia lari daripada Saul ke dalam gua. Ini anak kecil, anak muda 17 tahun diburon sama Raja Israel dengan 3.000 tentaranya. Bayangin, salah apa? Nggak salah. Karena si Saul iri mentah-mentah. Sampai betul-betul mau lihat dia mati. Di tengah-tengah dia berdoa, kasihani aku Tuhan. Di tengah-tengah emosinya gejolak. Dan ini buku ini bagus. Si Robert Mulholland maupun Peter Scazzero berkata gini. Anda baca Mazmur deh. Anda ngelihat emosi kelaki-lakiannya si Daud sebagai Raja Israel terbaik. Emosinya gejolak. Emosinya gak stabil. Emosinya cengeng. Banyak nangis nih orang. Tapi dia nangisnya dibawa ke Tuhan. Gak keteteran ke semua gereja suruh tahu. Itu gak nolong apa-apa. So, yang kita pelajari di sini adalah Daud itu kok bisa punya hati yang berkenan pada Tuhan itu kenapa? Karena di dalam perjalanan melalui kemalangan, kesesakan, ketidakadilan, kengerian dan kehilangan, kedukaan. Masa muda dia kan hancur dikerjain sama Raja Saul ini. Okay? Dia mesti kerja, he grew up by himself, dengan Tuhan. Di tengah-tengah proses pengalaman seperti itu, gejolak emosi itu. Tapi dia datang, dia nangis ke Tuhan dan dia berkata, my heart is steadfast. Biar emosiku gejolak kayak apa, dikajar orang kayak apa. Gak apa-apa teman, hatiku teguh, aku mau ikut Tuhan. Aku gak akan lepasin Tuhan. So dia combine emotional grieving dengan iman dalam Tuhan. Never let God go. Jangan pernah lepasin Tuhan dari tangan pegangan dia. Jangan kamu tarik tanganmu dari pegangan Tuhan. Stay fast. Tetap sama Allah. Kenapa teman-teman? Karena waktu Tuhan berjalan bersama Daud di tengah-tengah ketakutan di hadapan Raja Saul. Waktu berjalan sama Ayub. Kenapa kok dia tersungkur dan tidak ada dosa di bibir dia? What did he do? Dia pegang iman dalam Tuhan. Emosinya mau haywire kayak apa. Gak apa-apa, Tuhan bisa handle kok. Kan aku udah pernah di situ. Aku bisa ngerti kok. Aku gak akan kepahitan sama kamu. Dan merasa ditolak, merasa dituduh sama kamu. Aku gak akan mental shock, kata Tuhan. Waktu itu berjalan bersama-sama. A spiritual formation is happening. Pembentukan rohani atau pemuritan jiwa kita langsung oleh tangan Yesus terjadi. Ini namanya pemuritan sejati. Di mana emosi kita dibikin sehat, disembuhkan, diganti dukanya dengan sukacita, kehilangan diganti dengan sukacita, dan rohani kita jadi dewasa. Nah, Robert Mulholland yang dipakai kata-katanya dia ini oleh Ruth Haley Barton dalam buku A Deeper Journey atau Invitation to Journey with God. Bahwa the teaching on spiritual formation is the process of being formed in the image of Christ for the sake of others. Jadi kalau Anda kepingin para hamba Tuhan, domba-domba Anda ada karakter Kristus bertumbuh. Nggak bisa terjadi kalau mereka nggak diajarin memeluk penderitaan. Sebab waktu melewati penderitaan, penyiksaan yang sakit kayak masuk ke api, tapi tidak lepas imannya dalam Tuhan. Tetap pegang, dikuatin. Jalan sama-sama mereka. Be compassionate. Saya belajar karena saya ngalami sendiri. Dan I become compassionate. Kalau ada lihat orang yang susah, saya jadi ada belas kasihan. Jangan orang yang ngalami ini dimarahin, disuruh bertobat, suruh cepat berubah. That's not the way to do it. Kita mesti tiru Yesus. Being there, Yesus di situ, nemenin, dengerin. Dan berjalan bersama-sama. It's a slow work. Ini pekerjaan yang pelan. Oke? Sebagai penutup ya, saya mau tanya kepada Anda semua. Spiritual formation ini gak terjadi bagi orang yang menderita aja loh. Teman-teman yang nungguin. Keluarga yang ada nonton kamu lagi menderita. Semua akan dibentuk rohaninya. Melalui Ayub. Ketiga temannya menghakimi habis-habisan ya. Yang pakai sistem prinsip retribusi itu. Lu sih gak bener, makanya lu sial kayak gini hidupnya. Digituin terus. 35 pasal. Dan Ayub itu berkata, aku percaya kok Tuhan akan nolong aku sejelek-jeleknya aku kayak apa. I mean that's the way he talk.
Terus Anda tahu kan di Ayub 42 Allah restorasi Ayub dan hanya doanya Ayub loh. Untuk 3 temennya yang ngomongnya Allah ngomong loh, "Kamu ngomong yang salah mengenai aku marah sama kamu." Bildad, Sofar, Elisar, "Aku marah sama kamu. Tapi aku gak terima doamu. Aku minta hambaku Ayub yang berdoa, bukan kamu." Nah, di sini saya lihat, luar biasa ya si Ayub mau ngampuni temennya. Itu karakter Kristus loh itu. Kasih itu sabar, kasih itu mengampuni. Bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana ketiga macam orang ini meresponi atau bereaksinya kayak apa dengan penderitaan Ayub. Saya mesti kelarin lagi nih di hari Sabtu ya. Sebetulnya Ayub kembali ke Tuhan itu kan gak dapat hukuman dari Tuhan ya. Dia dapat berkat gila-gilaan. Usianya sampai 4 generasi dia hidup. Cicit buyut ketemu. Anak-anaknya tercantik terganteng di seluruh dunia. Kayaknya gak terhitung lagi, dilipat gandakan Tuhan. Jadi Anda kalau percaya teologi kemakmuran, make sure Anda bisa peluk proses penderitaan ini. Baru kemakmuran bisa terjadi. Kemakmuran bukan kayak pakai Tuhan menjadi center class. Never. Kita akan dimurnikan untuk cocok pegang kekayaan sebagai pengurus harta Tuhan. Kita stop dulu di sini. Kita akan lanjutkan di hari Sabtu. Saya berdoa banyak yang Anda pelajari hari ini, supaya Anda menjadi dewasa seperti Kristus. Kita doa ya. Bapa kami yang kami sayangi dan karena Engkau lebih dulu menyayangi kami. Thank you untuk sabar dengan kami untuk bisa mengerti caramu bekerja di dalam kami sebelum kami bisa ditransformasi dan menjadi terang bagi banyak orang. Kami berterima kasih untuk hari ini. Berkati semua murid-murid-Mu yang belajar dengan luar biasa sore hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hadirat-Mu. Amin. Oke, kita akan sambung lagi di hari Sabtu, Ibu Jane. Banyak ya yang kita belajar ya, amin. Ini musim yang tepat sih untuk mengenal jalan-jalannya Tuhan di PSBB ini. Kalau gak ada lockdown, gak ada kasus uncertain sepanjang PSBB ini ya, kita mungkin hidupnya seenaknya aja jadi pengikut Kristus. Dari sini kita belajar ibadah harian ya, nggak ada ibadah mingguan, harian. Datang ke Tuhan, nangis, meratap, doa meratap, itu penting. Ya, karena emosi itu yang jiwa kita yang perlu disembuhkan, diselamatkan. Oke, kita akan lanjutkan lagi di hari Sabtu jam 12, jangan lupa catatannya supaya kita kelar pengajaran Ayub ini dengan baik. Oke, Erin Mers, Tuhan berkati juga. God bless you, sampai jumpa hari Sabtu, Tuhan berkati.